Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Juwardi dari kelas TI 21F akan menjelaskan tentang kontrol unit mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Oke, selanjutnya langsung saja ya ke kontrol unit. Tugas kontrol unit adalah mengontrol siklus mesin von Neumann, menjemput instruksi berikutnya yang akan dijalankan dengan memori, menempatkannya dalam register instruksi atau IR, dan menambahkannya increment ke dalam PC untuk menunjukkan atau mengarahkan ke instruksi berikut yang ada di dalam memori. Lalu yang kedua adalah mendekode dan menjalankan instruksi yang baru saja dijemput. Lalu ada kebutuhan fungsional. Yang pertama, mendefinisikan elemen dasar prosesor. Yang kedua, mendeskripsikan operasi mikro yang harus dilakukan prosesor. Yang ketiga adalah menentukan fungsi kontrol unit yang harus dilakukan prosesor. Elemen dasar prosesor itu ada 5. Yang pertama ALU, yang kedua register, yang ketiga internal datepad, yang keempat adalah external datepad, yang kelima adalah control unit. Lalu ada fungsi control unit itu ada 2. Yang pertama ada sequencing atau mengurutkan operasi, yaitu membuat sejumlah operasi CPU akan melalui urutan operasi tertentu. Lalu yang keduanya ada mengeksekusi, membuat kinerja setiap operasi mikro selesai dengan menggunakan sinyal kontrol tertentu. Lalu ada jenis-jenis sinyal kontrol. Yang pertama ada clock. Clock ini adalah satu instruksi operasi mikro per siklus clock. Yang kedua ada instruksi register, yaitu kode setiap instruksi dan menentukan instruksi mikro yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah text, menunjukkan status CPU dan hasil dari operasi sebelumnya. Yang keempat ada bus kendali, yaitu interupsi dan sinyal acknowledgement. Terus yang kelima ada pada output dalam CPU, pergerakan data dan mengaktifkan fungsi tertentu. Yang keenam ada melalui bus kendali, yaitu ke memori dan ke input dan outputnya. Lalu ada jenis control unit. Nah, jenis control unit ini ada 2, yaitu control unit microprogrammed untuk menggenerasi signal kontrol dengan cara membaca dan mengeluarkan atau mengalirkan mikro instruksi. Lalu control unit atau hardwire, yaitu untuk menggenerasi signal kontrol, digunakan pada komputer berkinerja tinggi atau superkomputer dan RISC. Lalu komputer mainframe sering menggunakannya untuk aritmatika, logika, dan chip sederhana dan instruksi akses memori. CPU konvensional menghasilkan suatu rangkaian mikro instruksi. Jadi perbedaannya dengan CPU microprogrammed adalah terletak pada gerbang logikanya, menggenerasi semua mikroproses sehingga eksekusinya lebih cepat. Lalu ada control unit programmed yang terbagi jadi 2. Ada kontrol vertikal dan kontrol horizontal. Kontrol vertikal itu jenis implementasi di mana sinyal kontrol dikode ke dalam pada bit kemudian digunakan setelah dikode. Contoh horizontal adalah kontrol di mana setiap bit kontrol mengatur satu operasi gate atau mesin. Komponen pokok control unit programmed ada 1 instruksi register, yaitu menyimpan instruksi register mesin yang dijalankan. Lalu yang keduanya adalah control store berisi microprogrammed, yaitu yang pertama untuk semua instruksi mesin, yang kedua untuk startup mesin, yang ketiga untuk memproses input. Lalu ada yang ketiga yaitu address computing circuiting, yaitu menentukan alamat control store dari mikro instruksi berikut yang akan dijalankan. Oke, terima kasih, itu aja mungkin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.